warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani. Sada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Atulab wa talibat azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi fikih dari kitab Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Jadi langsung saja, ini pertemuan kedua. Kita masuk ke bab yang kedua, Al-Babusani fil Aniyati. Jadi di dalam bab yang kedua ini menjelaskan tentang Al-Aniyah. Apa yang dimaksud dengan aniyah? Al-aniyatu hiya al-awiyatul lati yufadu fihal ma' wa ghiruhu. Jadi aniyah itu jamak dari ina jamaknya al-aniyah. Yang dimaksud dengan aniyah yaitu al-awiyah. Al-awiyah artinya tempat-tempat atau bejana-bejana. Allati yufadu fihal ma'u ghiru, yang mana tempat-tempat tadi bisa dipakai buat menyimpan air dan semisalnya. Jadi dari pengertian ini mencakup juga piring, gelas, dan yang semisalnya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa al-aniyah, bejana-bejana ini masuk di dalam pembahasan fikih, terutama di dalam bab bersuci. Karena seseorang ketika mau berwudu, ketika hendak ingin mensucikan dirinya, dia membutuhkan tempat yang dipakai buat bersuci. Oleh karena itu al-aniyah ini dibahas di dalam pembahasan fikih dalam bab toharoh. Awa'un kanat minal hadidi au min ghairihi. Jadi aniyah tadi, bejana-bejana tadi bisa terbuat dari hadid, besi, atau dari yang lainnya. Bisa terbuat dari aluminium, bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kulit dan semisalnya. Apa hukumnya? Wal aslu fiha al-ibaha. Jadi hukum asal semua bejana tadi, semua aniyah, baik yang terbuat dari besi dan yang lainnya, itu hukum asalnya boleh digunakan al-ibahah. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, biqouli ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan buat kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Al-Baqarah ayat 29. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya hukum asal semua bejana itu hukumnya boleh. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, istimal aniyatid dahabi wal fiddati wa ghairihima fit thaharah. Penggunaan bejana yang terbuat dari emas maupun perak maupun yang terbuat dari selain keduanya tadi di dalam bersuci. Jadi yang dimaksud dalam permasalahan yang pertama ini yaitu bagaimana hukum bersuci menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Jadi di sini beliau mengatakan ya juzu istimalu jami al-awani fil akli wa syurbi wa sairil istimal. Hukumnya boleh menggunakan semua macam bejana di dalam makan, minum, dan penggunaan-penggunaan yang lainnya. Idza kana thahiratan mubahatan, dengan catatan apabila bejana-bejana tadi dalam keadaan suci dan boleh digunakan. Walau kana taminatan, meskipun bejana tadi sangat mahal harganya saja, dia membeli piring yang dilapisi dengan intan atau berlian dan seterusnya, maka itu hukumnya boleh digunakan. Ibaqaiha alal asli wa wal ibahah, karena dia tetap kepada hukum asalnya tadi, yaitu hukumnya boleh digunakan. Ada aniyatad dahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Innahu yahrumu al-aklu wa syurbu fihi makhosatan. Maka bejana yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya
diharamkan dipakai buat makan dan minum secara khusus. Guna sairil istimal, tanpa penggunaan yang lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah beliau ingin mengatakan bahwasanya hukum asal semua bejana itu boleh digunakan dengan syarat suci dan boleh digunakan meskipun mahal harganya. Tapi untuk bejana yang terbuat dari emas maupun perak itu tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatid dahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nabi SAW beliau mengatakan, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan di piring-piringnya, piring-piring yang terbuat dari emas maupun perak. Inna lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana tadi yang terbuat dari emas yang perak itu bagi mereka, yaitu orang-orang kafir ketika di dunia. Walakum fil akhirah, dan bejana yang terbuat dari emas dan perak tadi bagi kalian orang-orang mukmin nanti ketika di akhirat. Itu nanti ketika di dalam surga. Hadza nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sa'iril istimal. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan diharamkannya makan minum saja tanpa penggunaan yang lainnya. Fadalla ala jawazi istimaliha fit toharoh. Maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak tadi dipakai buat bersuci. Jadi yang dilarang pemakaian untuk makan dan minum. Adapun ketika dipakai untuk bersuci maka hukumnya boleh. Wanahyu amun yatanawalul ina al kholis. Jadi larangan tadi itu umum, mencakup bejana yang murni dari emas maupun perak, awil mumawah biddahabi wal fiddah, atau yang hanya terlapisi dengan emas dan perak. Awil ladzi fihi syai'un minad dhahabi wal fiddah, atau yang di dalamnya terdapat emas dan perak. Jadi larangan dalam hadis tadi sifatnya umum, baik itu yang terbuat murni dari emas maupun perak, ataupun yang hanya terlapisi dengan emas dan perak. Nah, itu tadi permasalahan yang pertama. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, at-taharatu fil aniyatil al-muttakhidati min juludil mayyitah. Jadi bersuci menggunakan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Al-mayyitah itu bangkai. Jadi ada al-mayyitah, ada ad-dabihah. Kalau al-mayyitah itu yang tidak disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, maka itu namanya al-mayyitah. Adapun dabihah yaitu yang disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, maka itu hukumnya apa? Bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Di sini beliau mengatakan jildul maitati idza dubigha tahura wajaza istimaluhu. Jadi kulit bangkai tadi apabila dubigha disamak. Jadi disamak itu kulit yang dibersihkan dari daging-daging atau lemak-lemak yang masih menempel di kulit tersebut, kemudian dikeringkan. Nah, setelah kulit tadi dikeringkan itu bagaimana hukumnya? Maka di sini beliau mengatakan tahura, kulit tadi hukumnya suci dan boleh untuk digunakan apabila sudah disamak. Dikali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Jadi kulit mana saja, ihabin itu artinya kulit, dubigha kalau dia sudah disamak maka dia hukumnya suci. Dan juga hadis lain, wali anhu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqal. Jadi pada suatu ketika Nabi SAW beliau lewat dan di situ ada kambing yang mati, sudah menjadi bangkai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Alla akhadu ihabaha fadabahuhu fantafa'u bihi."
tidaklah mereka itu mengambil kulitnya, kemudian mereka menyamaknya dan mengambil manfaat dari kulit mayitah tadi. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, innaha mayitatun, wahai Rasulullah, itu adalah bangkai. Qala fa inna ma harrama akluhu. Qala fa inna ma harrama akluha. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Adapun memanfaatkan kulit dari bangkai tadi, maka hukumnya boleh setelah disucikan, yaitu dengan cara disama.